Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas lanjutan film kemarin, yaitu Winnie the Pooh Blood and Honey 2 tahun 2024. Setelah selamat dari pembantaian pada film pertamanya, Chris mendapat pengucilan dari warga setempat. Pengucilan seperti apa tuh? Daripada berlama-lama di awal, mending kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali oleh gemparnya warga setempat setelah mendengar cerita Chris yang selamat dari pembantaian makhluk mengerikan di pedalaman hutan Akriwood. Untuk membuktikan ceritanya, para warga memburu makhluk tersebut hingga membakar separuh hutan yang menyebabkan Winnie dan Piglet mengungsi ke tempat kawan lamanya yang bernama Owl. Selama berbulan-bulan pencarian, mereka tak menemukan hasil hingga warga mulai curiga kalau Chris lah yang membunuh para korban. Rasa trauma yang dialami belum hilang, kini Chris harus menghadapi pengucilan warga yang tak percaya apa yang dialaminya. Spirits of the 100-acre wood. Please move the planchette to yes. Lalu kemudian, scene beralih ke tiga perempuan yang sedang camping di hutan Akriwood sambil main dan panggil arwah para korban pembantaian. Mereka berpikir, mungkin saja dengan ini mereka mendapatkan kebenaran atas cerita yang telah beredar. Akan tetapi, sesuatu pun terjadi. Melihat diserang makhluk aneh, salah satu cewek bernama Mia keluar untuk melarikan diri. Namun sialnya, kendaraan yang digunakan susah menyala. Begitu melihat salah satu temannya terbakar, dia makin ketakutan. Namun, di sisi lain, temannya yang masih selamat dalam keadaan gosong menyaksikan Mia disiksa Winnie. Setelah melihat Mia tumbang, dia yang menahan perih atas luka bakarnya, akhirnya mendapat gilirannya juga. Ketika azan subuh tiba, polisi setempat menemukan bangkai mobil ketiga perempuan tersebut dalam keadaan tak berbentuk. Dirasa telah terjadi pembantaian, mereka segera melaporkannya ke pusat. How are you feeling? Good, I think. Lalu, scene berpindah kepada Chris yang melakukan hipnoterapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Namun yang terjadi malah muncul ingatan masa kecilnya yang telah lama hilang. Setelah diperlihatkan flashback masa lalunya, sang dokter menyudahi sesi dan menyuruhnya kembali minggu depan. Ketika akan pulang, ternyata temannya bernama Lexi telah menunggunya untuk menjemput. Namun Chris menyuruh jangan mendekatinya karena takutnya Lexi ikut dikucilkan juga karena berteman dengan dirinya. I'm serious, get in the car. Singkat waktu, sesampainya di rumah, dia mendapati mobil ayahnya dipilok seorang tak dikenal dengan bertuliskan pembunuh. Rupanya, pengucilan yang dialami hingga kini masih belum selesai juga. Di tengah hutan, dalam kondisi marah, Darrell, ayah dari salah satu perempuan yang tewas, melakukan perburuan untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Dengan membawa kedua temannya, dia tak peduli bahaya yang akan dihadapi dalam kegelapan. Sesampainya di markas, si burung hantu Owl memberitahu kalau para penduduk mulai melakukan perburuan kembali. Daripada habitatnya diacak-acak, dia pun menyarankan kepada Winnie untuk segera melawan mereka. Namun terdengar suara dari salah satu pintu seperti digedor sesuatu. See that? Yeah, I see it. Melihat monster berkepala ibab, mereka bertiga yang sempat tak percaya kepada cerita Chris tak menyangka itu beneran ada.
Setelah menumbangkan Piglet, Darrell mendengar teriakan salah satu temannya yang meminta tolong. Darrell pun tumbang kesogok senjatanya sendiri. Sementara satu temannya yang tak sengaja tertembak, dibiarkan tetap hidup dalam kondisi wajah brocal-bracel. Kembali ke posisi Chris, dia yang kini seorang dokter di salah satu rumah sakit, sangat senang dan bersemangat pada pekerjaannya itu. Namun karena banyak keluhan dari para warga akibat rumah sakit mempekerjakan pembunuh, kepala rumah sakit menghampirinya untuk memecat Chris. Listen, I know you didn't do those awful things. Sesaat kemudian, salah satu korban yang masih hidup telah ditemukan dan ternyata dia adalah Aaron, teman sekolah Chris dulu. Sepulang dari kerjaan, Chris mampir sejenak ke psikolog untuk melanjutkan sesi pengobatan, yang mana di pertemuan sebelumnya, Chris yang sempat teringat trauma masa kecilnya membuat dokter memutuskan untuk menyelesaikan trauma dari akarnya. Christopher, focus. Can you see it? Christopher. Betapa kagetnya, ingatan Chris tentang hilangnya sang adik ini terlihat jelas. Namun dia masih belum mengetahui wajah si penculik itu. Yeah, I know, but look, I've tried to, and we were so young, no one remembers anything from that age. Di tempat lain, Lexi yang sedang bekerja menjadi pembokat, ditelepon Chris yang langsung menceritakan kemajuan pengobatannya. Namun Lexi yang ketika kecil ada pada peristiwa penculikan tersebut, tak bisa membantunya untuk mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, beberapa polisi yang mencari pelaku pembantaian ketiga perempuan menemukan sebuah pohon aneh. Dan kagetnya, mereka mendapati banyaknya tubuh korban yang tersimpan di dalamnya. Lalu kemudian, sialnya, para polisi itu malah tumbang di pohon psikopat. Dan kini kita baru ketahui, monster jenis baru bertubuh harimau yang selama ini ada di balik pintu. Sementara itu, Chris yang penasaran mencari tahu kasus penculikan di tahun 2003, yang mana pada tahun tersebut bertepatan dengan hilangnya sang adik. Lalu fokus Chris teralihkan oleh hilangnya seorang saintis yang bernama Dr. Arthur setelah rumahnya kebakaran. Dan setelah diinvestigasi oleh polisi, di rumahnya terdapat karya gila yang melakukan penggabungan genetik manusia dengan hewan. Di keesokan paginya, Chris didatangi kepolisian untuk dimintai keterangan, yang mana korban bernama Aaron kini telah sadar dan selalu menyebut namanya. Menurut kepolisian, kasus ini hampir mirip dengan yang dialami Chris dulu. Singkat waktu, Chris mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Aaron. Dia yang sempat tak percaya cerita Chris, kini merasakannya sendiri. Lalu, dia hendak menunjukkan lukanya. Chris yang merinding menahan jijik, tiba-tiba melihat cleaning service yang mencurigakan. Tiba-tiba saja ingatan Chris kembali, ternyata dialah penculik adiknya dulu. Singkat cerita, Chris yang menunggu aki-aki itu pulang kerja, mengikutinya sampai ke rumah. Setelah bertemu dengannya, Chris yang menahan emosi menanyakan keberadaan Billy adiknya. Lalu si Aki akhirnya mengakui kalau Billy telah menjadi korban eksperimen ilmuwan gila. Pada saat itu dia yang terlilit hutang, dijanjikan akan dilunasi oleh si ilmuwan dengan syarat menculik beberapa anak. Awalnya dia tak tahu tujuan si ilmuwan, namun setelah dipenuhi syaratnya, dia menyaksikan ternyata untuk dijadikan eksperimen dengan menyatukan DNA binatang. Namun setelah berhasil, mereka semua menjadi beringas yang membuat si ilmuwan akhirnya menghabisi mereka. Pada saat akan menguburkan di pedalaman hutan Akriwood, aki-aki ini yang mengikutinya dari belakang menumbangkan si ilmuwan serta menguburkan bersama para korban eksperimen. Dan si Aki pun baru memberitahu kalau ilmuwan tersebut bernama Dr. Arthur. Hingga di keesokan harinya, dia yang kembali untuk mengecek
mendapati kuburannya telah kosong seperti dibobol dari dalam. Setelah sekian lama aman, tepatnya kejadian pembantaian yang Chris alami, si Aki mulai berpikir kalau monster yang menyerangnya adalah hasil eksperimen yang hidup kembali. Si Aki pun sengaja membuat Chris mengikuti dirinya karena ingin membeberkan kejadian sesungguhnya. Lalu setelah meminta maaf, dia pun izin pamit. Di tempat lain, pada saat akan meniduri anak majikan, terdengar suara gaduh dari arah bawah. Merasa ada yang memasuki rumah, Lexi menyuruh anak majikan mengeceknya dengan mainan remote control. Melihat makhluk aneh seperti yang diceritakan Chris, Lexi bersama bocah ini bersiap-siap untuk kabur. Setelah kejadian ini, Lexi menghubungi Chris untuk memberitahu apa yang telah dilihatnya. Karena menurut kepolisian, makhluk tersebut telah melakukan pembantaian di kota. Have you tried to contact your parents? I think they might be in danger. Mengetahui hal itu, Chris yang buru-buru pulang sangat shock ketika melihat kedua orang tuanya telah tiada. Ditambah lagi, dia tak menemukan adiknya Bunny. Roger, control, en route. Any description of the suspects? Monsters. Proceed with extreme caution. Over and out. Setelah mendengar dari radio bahwa para monster itu ada di tempat dugem, Chris segera menuju ke sana. Sambil menghubungi Lexi, dia yang merasa Bunny diculik Winnie akan melawannya dengan menggunakan pistol. Mendengar hal itu, Lexi yang khawatir terhadap keselamatan Chris segera menyusulinya. Melihat kebrutalan ini, pengunjung yang tersisa mencoba menyelamatkan diri. Namun, mereka tak mengetahui tempat yang mereka tuju terdapat monster tiger. Hello everyone. Sementara itu, Chris yang baru tiba sangat shock melihat para bugilers tak ada yang bernafas. Lantas Chris mengecek ruangan lain untuk mencari adiknya. Namun, tanpa diduga, dia bertemu dengan Tiger. Di saat sedang asyik bersenang-senang, Winnie segera keluar karena ada yang memanggil dirinya. Dan disinilah akhirnya mereka saling berhadapan. Namun karena beda kekuatan, Chris melarikan diri menuju ke dalam hutan. Namun ternyata tempat ini adalah kuburan di mana Winnie bangkit dari kematiannya. Di saat sedang mengingat kejadian dulu, Chris memanggil nama aslinya. Billy? Di luar dugaan, Winnie adalah Billy, adik dari Chris yang kini menjadi monster. Namun, karena sifat kehewanannya yang dominan, dia ingin menghabisi Chris. Sementara itu, Lexi yang baru tiba melihat Chris dalam bahaya, segera buru-buru menyelamatkannya. Setelah berhasil menumbangkannya, Chris yang tak menemukan Bunny merasa gagal kedua kali untuk menjaga kedua adiknya. Singkat cerita, polisi yang baru tiba menjemput mereka ternyata membawa Bunny yang berhasil diselamatkan. Dan Chris pun merasa lega karena saat ini hanya adiknya yang dia punya. Lalu, scene diperlihatkan Winnie yang sedang duduk menunggu penyembuhan lubang pada kepalanya. Satu hal yang tak disadari Chris, kalau para monster ini tak bisa mati. Lalu dengan ini film pun We'll all be back for you, Christopher Robin. berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.